Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rohali dari kelas 12 MIA 1. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi bab 2, yaitu wirausaha, rekayasa, jasa, profesi, dan profesionalisme. Bagian pertama, perencanaan usaha, jasa, profesi, dan profesionalisme. Perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Profesional adalah orang yang berpotensi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Adapun ciri profesional diantaranya, yang pertama, terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. Yang kedua, memiliki keahlian khusus dengan memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Yang ketiga, mandiri independen. Dan yang keempat, bekerja sebagai bagian utama. Yang kelima, cara kerja tertib dan bertanggung jawab. Yang keenam, berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Jasa, profesi, dan profesionalisme. Produk jasa memiliki ciri yaitu tidak terwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, daya tahan tergantung pada permintaan, dan yang terakhir, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, di mana, siapa penyedia jasanya. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit, diantaranya profesi fotografer, kameramen, drafter, desainer pakaian, setter, penyedia radio atau televisi, sablon, kartunis, dan yang terakhir adalah animator. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha, profesi, dan profesionalisme yaitu sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa, profesi, dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja yang dimaksud meliputi yang pertama, kompetensi personal, yang kedua, kompetensi sosial, yang ketiga, teknis, dan yang keempat adalah kompetensi metodologi. Keterampilan kerja yang dikembangkan oleh seseorang profesional meliputi yaitu yang pertama, komunikasi, yang kedua, teamwork, yang ketiga, problem solving, keempat, inisiatif dan enterprise, yang kelima, self, yang keenam, belajar, dan yang ketujuh adalah teknologi. Potensi produk jasa di daerah. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan pelayanan jasa tersebut, di antaranya wilayah industri, wilayah perdagangan, wilayah pemukiman, wilayah pariwisata, wilayah pertanian, wilayah peternakan dan perkebunan, dan yang terakhir wilayah produksi. Adapun informasi proyek meliputi yaitu simulasi produk di mana Anda bekerja. Kemudian, bagaimana situasi yang ada, pelanggan yang membutuhkan, tugas yang diberikan pelanggan, pelaksanaan tugas, jargon, pendidikan, perorganisasian, penyelesaian proyek, dan yang terakhir adalah lampiran. Langkah-langkah berikut adalah sebagai salah satu informasi dalam mengembangkan jasa profesi sebagai seorang arsitek. Karya arsitek sampai terwujud
Sebuah produk dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, pengolahan data dari pengguna jasa sampai diperoleh konsep usaha desain. Yang kedua, perancangan diwujudkan dalam bentuk denah, tampak, potongan, dan perspektif. Yang ketiga, pengembangan rancangan dalam bentuk gambar detail bangunan. Yang keempat, gambar kerja dibuat sebagai awalan dalam pelaksanaan. Yang kelima, penyiapan rencana kerja dan syarat atau RKS, rencana anggaran biaya atau RAB, bill and quantity atau BQ, dan yang keenam, peninjauan waktu pelaksanaan. Bagian C, penghitungan harga jual produk jasa. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, pendekatan biaya, dan pendekatan pasar. Penghitungan harga jual produk jasa dapat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu pertama, standar upah atau gaji. Yang kedua, tingkatkan kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan servis kendaraan. Yang ketiga, bahan atau suku cadangan yang digunakan. Yang keempat, standar upah minimum tiap daerah. Bagian D, media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama, pengertian media promosi. Promosi adalah suatu kegiatan komunitas bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, mengingatkan pasar sasaran. Adapun tujuan dari promosi penjualan adalah meningkatkan kinerja perusahaan, kemudian meningkatkan permintaan dari konsumen, mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Yang kedua, macam-macam media promosi. Media promosi adalah sarana untuk terjadinya promosi. Media promosi yang marak pada saat ini adalah media online. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran melalui online dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya bagian A, website. Bagian B, berbagai gambar melalui Pinterest. Bagian C, aktif di media sosial. Bagian D, membuat blog tentang produk yang dipromosikan langsung Facebook atau Twitter. Bagian E, jaringan sesama bisnis. Bagian F, menggunakan iklan. Dan bagian G, menulis di media online lain. Bagian 3, media promosi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Media promosi produk jasa profesi dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, brosur, dan yang terakhir poster, dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar bergerak, dan suara. Promosi produk juga dapat dilakukan melalui kegiatan pameran atau presentasi untuk memperlihatkan contoh produk dan menjelaskan produk yang dipromosikan. Bagian E, penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Pengertian sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk pada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi bab 2 ini, yaitu wirausaha, rekayasa jasa, profesi, dan profesionalisme. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.